suluk yang kita berbahagia. Sudah baru 3 bulan saya tidak kesini ya, 3 bulan. Ya aku nang makin mikir suluk iki urip ta ora. Karena apa, kalau melihat Indonesia sekarang kan nek ora kuat kan iso frustasi apa. Gitu. Bul ya cek akeh men, berarti ya cek potensi akeh yang stres berarti. Dan ya forum-forum kayak gini yang sing iso ngobati awak-awak dhewe. Aku lek ngendi meneh arepan. Baik. Yang akan dibahas malam ini kan ngono ya ngono men aja semua. Kalau dari pemikiran saya itu kan sebetulnya statement dalam bentuk pasemon. Pasemon. Ngerti mboten pasemon? Nek ngerti pasemon ya mati ya wis sebagai wujud. Sindiran. Nah, maka Jawa itu penuh dengan simbol, penuh dengan pasemon, penuh dengan ya tanda-tanda lambang. Kalau orang Jawa tidak mengerti pasemon, itu ya potensinya suntuk pati rasa kakean. Ngono ya ngono ning aja semono. Misalkan saya mengawali dari dimensi spiritual tentang misalkan tentang ibadah maghrib, sholat. Yang diwajibkan sholat kan yo minggu itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Neng mosok nek awake dhewe iki sehat. Iya toh? Pas duwite akeh. Kan nek melarat ya terus-terusan tuh. Kadang kalau kan juga pernah tidak melarat kan? Masa selama hidup kok sholat yo minggu tok babar blas urung tahu sholat sunat. Tidak salah, memang tidak salah. Tapi mau urip ning ngono kuwi. Lah piye wong aku salat ora tahu, ngono. Salah iki. Itu misalkan pada dimensi ibadah sholat. Mbok yo kolo-kolo ya satu saat deh. Pas handphonenya baru bayar angsuran motor, artinya seneng ya ditambahi sidik lah, setahun pisan relatif pas di depan calon mertua. Jadi itu bentuknya sindiran. Kalau kita kembangkan lagi masih dalam konteks ibadah, zakat. Dalam soal materi itu kan yang diwajibkan hanya zakat. Ya tapi masuk hidup selama ini kok menjaga dok. Infak tidak pernah, sedekah tidak pernah. Ini kan dia masuk mengi semono. Ya Gusti Allah kata ya ngono ya. Ya ini bentuk sindiran kebudayaan kita kan ya ndak melarat terus, kadang-kadang ya kita punya uang. Nah kalau dimensi soal keuangan ini kan kita bisa melebar kemana-mana sampai ya ekonomi lah. Di Pati ini ada berapa perusahaan?
sing gede. Gak apa, ketara gak pernah disumbang kan masalahnya. Loh. Iya kan, misalkan itu pabrik kacang, pabrik kacang. Kacang di SNG. Itu apa ini? Ya kita tahu perusahaan itu ngelola manajemen perusahaan juga ora gampang ya, sulit. Ketemu karyawan dilo-dilo jaluk upaya muda. Burung kadang disalai kalau perusahaan sijine, disantet ben rapayu dan lain-lain. Tapi ya masa CSR-nya memang cerit misalkan. Nggak tahu sampai dimensi lain. Itu sebetulnya bentuknya sindiran. Bentuk satu simbol. Sholat itu kan setelah Al-Fatihah kan membaca satu ayat boleh. Iya, boleh. Mosok enjur. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Ya mosok ngomong. Yo kuwi nek salate pas arep selak nonton bal-balan ning stadion. Selak kendaraan tempat duduk mungkin ya rada iso lah. Tapi posisi suasananya nyantai, ya minimal surat Ikhlas lah. Atau ya syukur-syukur Alam Nasroh, serasa Al-Baqarah keduren gitu ya ora pantes. Jadi dimensi-dimensi itu ngono itu saya melihat misalkan dari dimensi ibadah maghfir. Saurip-urip dari bupati kok mosok sedekah ngundang cah anak jalanan ngekei duit 5.000 saja nanti sambil ngundang wartawan harus dicatat di koran ya. Ming 5.000 mosok ning 5.000. Kuwi colongan sebulan kan jadi yo. Ora apa-apa to ya. Misalkan mosok ning ngono. Sebagaimana kayak malam ini kita berangkat ke sini ngaji. Tadi di depan kan sudah ditanya Habib. Sekarang kita balik metodenya. Bertanya dulu baru kita akan menjawab. Bisa aku sembatin wis tak pal ora bakal. Tenan to jebul tak tenan. Ya mosok mangkat maiyah mangkat ngaji kayak gini. Ya apik teko tok njur turu ya ora masalah. Semende ning pager kan njur semende ngimbi tekan Lauful Mahfuz ya ora apa-apa ya. Tapi yo mosok takon kok yo ora iso ya. Ini kan baru saja saya membalas WA dari mahasiswa saya diundang suruh ngomong acara mahasiswa baru. Iku nyeramai mahasiswa. Walah serasa diceramai cacah wis blokean aku. Cacah iki kon takon wae karena sejak kecil dia tidak pernah diajari suruh bertanya. Kowe ketika SMA tekan kuliah kon jawab terus toh? Iya toh? Jawab dan jawabannya orang entuk yo wis dicepak nomor 4. A, B, C, D. Di luar tuh kamu jawab E dan F pasti salah. Maka ini jadi undu-unduane sekolah iki termasuk. Ora iso ini level ini. Orang dia didomba. Dibegitukan. Kita ndak paham, ning yo ora gelem sinau. Ndak mau sinau. Ndak mau belajar. Kalau kita ini sih setelah puasa baru ini gitu ya. Ini ya bisa. Misalkan itu kita tarik pada hubungan dengan masalah Idul Fitri. Setiap manusia itu kalau dihubungkan dengan ngono ya ngono, tapi aja semua. Setelah puasa ini akan
mencari kefitriannya masing-masing. Sing pedagang ya kefitriannya beda karo sing guru. Yang guru kefitriannya beda dengan mereka yang masih sekolah. Petani beda kefitriannya. Nah, termasuk tadi yang disampaikan beliau memecah belah kayak gini-gini ya. Itu kalau Rawahum Banun ya. Rawahum Banun, proses penciptaan manusia itu levelnya, evolusinya satu itu mulai dari benda. Evolusi kedua adalah berkembang, nabati, tumbuh-tumbuhan. Dan evolusi ketiga adalah setelah tumbuh-tumbuhan adalah daging, nafsu, hewani. Evolusi yang keempat adalah jadi manusia. Kelima adalah abdan, hamba. Keenam baru khalifah. Lah yang disampaikan dulu tadi evolusi yang terakhir untuk menjadi khalifah. Berarti kalau yang terjadi seperti itu, kita belum sampai pada level evolusi khalifah. Saat ini posisi bangsa kita yang begitu-begitu baru pada level evolusi yang manusia aja belum lulus. Jadi hewan plus itu. Hewan plus. Kalau manusia aja enggak. Naluri manusia itu kalau melihat penderitaan itu menangis. Monggo. Sanati. Masya Allah, Masya Allah. Kang Masku. Mas Eko Tunas yang selalu frustasi ke Maya karena YouTube-nya hilang. Sudah kadung jadi orang populer, tiba-tiba YouTube-nya hilang, dia sakit hati, nggak datang ke Maya, Gambang Syafaat sampai 6 tahun. Kembali, jadi evolusi manusia baru sampai pada, kalau yang terjadi seperti itu berarti evolusi manusia belum sampai pada tahap khalifah. Hamba belum, Abdillah belum, manusia aja masih ragu. Nah, habis acara kayak gini, ngaji kayak gini, menjadi manusia lah, ya kan? Serodo ngecas ide, nanti pulang ngadepin masalah sosial di rumah, masalah kepartean di rumah, masalah tetangga, turun lagi di bawahnya manusia tapi di atasnya hewan, kadang-kadang jadi hewan. Nah, yang disampaikan beliau tadi itu kalau melihat saya masih level hewan tuh. Karena mengadu domba itu berarti ya urung tekannya selama beliau yang disampaikan tadi Islam itu ora sido. Enggak jadi. Dan level itu. Padahal manusia punya potensi dan Allah menciptakan manusia itu jelas sebagai khalifah, set up-nya menjadi khalifah. Ya karena ada dunia ini, maka jadi dunia iki yo kon workshop sedilut tok ngono wae. Terus workshop ono sing kon mancat, ono kon mlayu, ono sing kon dadi bupati, ono sing kon dadi pesuruh kantor, tapi kebanyakan mereka tidak pada lulus. Ono sing jadi ketua ormas, mereka tidak pada lulus. Mengacting tok wis dilewe ora lulus. Jadi levelnya tidak sampai pada hamba. Kalau di atasnya manusia, abdillah hamba. Mengabdi. Kalau mengabdi itu manusia itu yang punya saham mutlak, bukan manusia. Yang punya saham adalah Allah. Jadi perusahaan kae sing berkuasa yang punya saham. Maka kita sebagai manusia itu kalau abdillah berarti kita harus manut pada yang punya saham. Gimana? Kita harus manut pada yang punya saham.
Lah, terus orang hukum ngomong hak asasi manusia. Punya hak apa kita terhadap diri sendiri dengan orang lain? Tidak punya hak apa-apa. Karena 100% kita itu sahamnya adalah Allah. Menentukan nanti kencing jam berapa aja enggak bisa. Ada yang bisa? Jadwal kencing semalam itu berapa kali bisa? Tak takon. Bisa enggak? Enggak. Lah kayak gitu kok hak asasi. Enggak bisa, kita saham total itu adalah yang punya saham adalah Allah. Kalau yang punya saham Allah, kepemilikan mutlak pada Allah, dan kita mengabdi. Harus tunduk pada semua aturan Allah. Bukan hambanya yang mengatur. Wong pegawai kok malah ngatur karo sing di saham. Kita kerja di perusahaan malah ngatur karo sing di saham. Mengapa Pak, ini mestinya masuknya semaunya sendiri saja. Karena kan manusia kadang-kadang capek, kadang-kadang kerja. Pokoknya kerjanya semau-mau deh. Ya tidak bisa, yang punya saham adalah bukan kita. Sama hidup ini ya, maunya pemegang saham itu siapa? Ya manusia itu yang membuat, yang punya saham total itu adalah 100% itu Allah. Ya manut aja kalau karpe terus ya pada tataran hati. Yang disampaikan pada beliau adalah puncak level manusia evolusi tertinggi adalah khalifah, menjadi manajer dunia ini. Nah kalau yang terjadi kok masih seperti yang disampaikan beliau tadi, ya nyolong nih, ya sak mono lah. Ana tapi ya kan? Ya mosok njurarkan ragati anakmu loro kuliahe ning Inggris karo ning Italia dadak ngedol pulau gitu. Kuwi kan jane ngedol kota wis cukup ngono kan. Wong ku sak periode njabat, oh wis ora usah bupati. Ketua komisi jadi wis cukup gitu. Itu misalkan begitu. Jadi bentuk yang disampaikan dulu tadi sendirian-sendirian. Masa dengan orang lain aja enggak sekejam itu, malah dengan sesamanya sendiri, sesama Islam malah mengkafir-kafirkan, malah dikongkon lunga saka Indonesia. Lah kon ning endi? Wong urip sing paling gampang ning Indonesia. Mlebu ning Malaysia ra ndek paspor yo ora entuk, nggo KTP tok yo ora bakal iso. Nek wong Malaysia ning kene ora sanggo KTP, ora sanggo apa-apa iso. Ya kan? Anda mau masuk ke Cina setengah mudiar angel, tapi Cina ning kene karo ngising bendret-bendret itu malah dipersilahkan, monggo tuan itu. Ya itu bener kan? Coba urip ning Indonesia ora ono wong takon apa-apa.